Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan buku Kaifa Takunu Miftahan lil Khair, buah karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan yang keempat atau kunci atau pintu yang keempat, yaitu menjaga perkara fardu dan wajib. Syekh berkata, perhatian dan pengalaman Anda kepada perkara fardu dan kewajiban dalam agama, serta ijtihad dan upaya Anda terhadapnya, semua itu akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi Anda. Selama Anda tidak takut dan ragu dan tidak hanya berpangku tangan. Begitu banyak dalil yang menunjukkan atas kebenaran pernyataan ini, namun akan saya sebutkan sebagiannya saja. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, lalu beliau membaca La ilaha illallah. Sementara disebutkan dalam satu riwayat Nabi membaca Subhanallah. Lalu beliau bersabda, Mada anzalallahu hadhihi al-lailah minal fitan, Mada fatahallahu hadhihi al-lailah minal khazain. Fitnah-fitnah apa yang diturunkan Allah di malam ini? Gudang-gudang kebaikan apa yang telah dibukakan Allah di malam ini? Amatilah wahai pembaca yang budiman, terdapat kalimat fitnah-fitnah telah turun, dan kalimat pintu-pintu gudang kebaikan telah dibuka. Kemana arah petunjuk yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuqidhu sawahibal hujurati yusallin, yakni siapakah yang mau membangunkan para penghuni kamar atau istri mereka agar mereka salat. Anda pasti mau selamat dari api fitnah dan ingin menelusuri jalan serta pintu kebaikan, dan kuncinya semua itu adalah di dalam salat. Pada kesempatan ini saya akan ingatkan Anda dengan sebuah doa yang senantiasa diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau akan memasuki masjid. Doa ini tertera di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Usaid atau Abu Humaid radhiyallahu anhu. Ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah ia membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan bila keluar dari masjid, hendaklah membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karunia-Mu. Di dalam riwayat yang lain, ya, berbunyi iftahli abwaaba fadlik, bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu. Syekh melanjutkan, mendatangi tempat-tempat sholat lalu melaksanakannya secara berjamaah adalah pembuka pintu-pintu rahmatnya, dan mengerjakan sholat secara sempurna merupakan pembuka pintu-pintu rizki. Bagaimana mungkin pintu kebaikan ini terbuka bagi orang yang meninggalkan sholat dan merasa berat untuk mengerjakannya? Amat banyak hadis yang menegaskan betapa pentingnya sholat sebagai pembuka pintu kebaikan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Al-Jami'-nya
dari Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ia berfirman, Ibn Adam irka'li min awwalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirah. Wahai anak Adam, rukuklah untukku di awal siang 4 rakaat. Niscaya akan aku cukupkan untukmu hingga akhir siang. Hadis qudsi ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari hadis Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih. Pembaca atau pendengar yang budiman, perhatikanlah dengan baik kalimat ini. Wahai anak Adam, rukuklah atau salatlah untukku di awal siang 4 rakaat. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan rukuk dan sujud Anda, namun salat Anda itu merupakan pintu kebaikan dan proses terbukanya kebaikan untuk Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh alam semesta, mengajak Anda atau menyeru Anda untuk menghadap kepadanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, 4 rakaat yang disebutkan pada hadis di atas menurutku yaitu salat subuh dan salat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Maksudnya, jika Anda melaksanakan salat sunnah rawatib sebelum subuh dan salat subuh yang keduanya itu dikerjakan di awal siang, niscaya Anda akan mendapatkan kebaikan ini secara merata serta kemenangan yang besar. Betapa banyak orang yang terluput dari kebaikan besar ini karena ia terus tertidur. Dia tidak bangun untuk salat subuh, dan saat terbangun maka kondisi orang yang tidak salat subuh ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, khabithan nafsi kaslan, jiwanya menjadi buruk dan malas. Tidak hanya itu, pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rezeki pun tertutup baginya. Pagi hari adalah pokok dan tali kendali hari, karena saat itu adalah waktu diturunkannya rezeki dan keberkahan. Sebagian ulama salaf berkata, yaumuka mithlu jamalika in amsakta awwalahu tabi'aka akhirah. Harimu itu seperti untamu. Jika engkau dapat mengendalikan bagian awalnya, yakni kepala maksudnya, maka niscaya bagian lainnya dari untamu itu akan mengikutimu. Maka dari itu, siapa saja yang tidak bangun salat subuh, berarti ia tidak bisa mengendalikan awal harinya. Lalu apa yang bisa diharapkannya pada sisa-sisa hari yang dijalaninya itu? Alhasil, salah satu dasar penting untuk dapat membuka pintu-pintu kebaikan bagi dirimu dan orang lain, yaitu dengan menjaga semua perkara yang difardukan dan yang diwajibkan di dalam Islam, dan yang terutama adalah salat. Selain salat, maka camkanlah bahwa sarana lain untuk membuka pintu-pintu kebaikan bagimu adalah ibadah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarri amsik." Apabila datang awal bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Lantas
ada satu malaikat yang menyerukan, wahai orang yang menghendaki kebaikan, sambutlah. Wahai orang yang mengharap keburukan, berhentilah. Jadi, melaksanakan ibadah-ibadah fardu dengan konsisten merupakan sarana terbesar yang membantumu menjadi pembuka pintu kebaikan untuk dirimu dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada video berikutnya pada pembahasan yang kelima, yaitu berupaya keras menjauhkan diri dari dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.